Haleluya. Kita akan masuk ke dalam benar firman Tuhan. Haleluya. Biarlah sukacita selalu memenuhi kita. Satu pujian menyenangkan-Mu Tuhan. Mari saudara yang terkasih bagi Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ingatlah Engkau datang untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tinggalkan segala bebanmu, biarlah firman Tuhan memberi kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau Bapa, sebab hanya Engkau yang pusat penyembahan kami. Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Engkau yang berkarya atas hidup kami. Masa depan kami ada di tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya sebab firman-Mu ia dan kami. Katakan Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas hidupku. Tuhan, ku serahkan diriku, selalu berikan semua ku berikan. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduan.
Engkaulah tujuan hidup kami. Engkau menciptakan kami dengan satu tujuan supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, inilah kami, umat tebusan-Mu, yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu, dengan satu tujuan supaya hidup kami memuliakan dan menyenangkan-Mu. Bentuklah kami melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga rohani kami, dan mata rohani kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami rela untuk Engkau bentuk, Engkau sempurnakan. Semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar pengurapan-Mu terus hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap melakukan firman-Mu. Bentuklah kami di dalam kuasa firman. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kita semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, terima kasih buat para pelayan Tuhan, pemusik dan pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat jemaat semua, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pastikan hatimu untuk firman Tuhan. Ya, tidak ada yang mengubah ataupun mengganggu hati dan pikiranmu kecuali terus fokus kepada firman. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus memahami dan kita terus belajar untuk memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa kita masih diberi nafas kehidupan? Ya, sekali lagi, kita harus belajar untuk terus memahami dan mengerti tentang kehendak dan rencana Allah. Kenapa sampai hari ini kita masih diberi nafas kehidupan? Dan setiap makhluk yang hidup pasti ada perubahan. Ini penting. Kalau sesuatu yang tidak berubah, maka itu bisa dikatakan benda mati. Contoh, mimbar ini karena mati, dia tidak mengalami perubahan. Ya, kalau tidak dirubah, karena dia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Dari dibentuk sampai sekarang ini tidak berubah karena benda mati. Kalau kita melihat juga bunga yang mati ini, hiasan, dia mati, tidak ada mengalami perubahan. Sesuatu yang mati tidak ada perubahan di dalam dirinya. Tetapi sesuatu yang hidup pasti mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami bahwa kita masih diizinkan hidup dan memiliki nafas kehidupan. Tuhan inginkan adanya satu perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Tentunya di sini bukan perubahan menurut standar dunia. Karena yang memberi hidup kita bukan dunia.
Yang memberi hidup kita adalah Tuhan, sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tatkala kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, maka Tuhan menginginkan adanya satu perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang, perubahan apa? Ini penting. Sebab kalau kita tidak mengerti perubahan apa yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan rencana Allah di dalam diri kita. Banyak orang berlomba perubahannya itu, saudaraku, hanya perubahan yang bersifat jasmani. Ibu-ibu yang dulunya jelek dirubah, di make up jadi cantik. Nggak salah. Tetapi itu bukan esensi hidup. Orang yang miskin ingin berubah menjadi orang kaya, ya, itu tidak salah. Tetapi itu bukan esensi dari perubahan yang Tuhan inginkan. Orang yang tidak punya uang, dia bekerja keras supaya dia dapat uang, memang itu harus begitu. Tetapi itu bukan merupakan esensi perubahan hidup yang Tuhan mau. Jadi apa yang Tuhan mau? Mari kita buka. Tolong seorang bacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saya ingin buka tentang khotbah saya. Roma pasal 12 Ya. ayat 2. Ya, Lihat firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas yang harus kita kerjakan terus menerus di dalam hidup kita adalah perubahan. Katakan perubahan. Katakan perubahan. Ya, supaya mengenal. Di dalam bahasa aslinya perubahan di sini berubah bisa diartikan dengan istilah dalam pendidikan yang sering kita dengar adalah metamorfosa. Metamorfosa. Jadi tugas hidup kita di dalam dunia ini hari lepas hari harus kita bermetamorfosa, berubah. Metamorfosa dari ular ke pompong menjadi kupu-kupu. Ya. Sehingga setiap hari kita mengalami perubahan sedikit demi sedikit, syukur-syukur lebih, bukan hanya sedikit, ada satu perubahan secara radikal sehingga kita mengalami perubahan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah perubahan dalam hal apa? Kalau tadi pembaharuan budi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia memiliki dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita mau tidak mau setiap hari mengalami perubahan. Saya dulu wajah saya nggak seperti ini. Ini karena proses metamorfosa, berevolusi. Jadi wajah saya semakin lama semakin tua, semakin lama semakin keriput. Rambut saya bermetamorfosa, berevolusi. Dulunya nggak ada putihnya, sekarang sudah ada putihnya. Ya, ibu-ibu dulunya langsing, sekarang langsung. Jadi nggak ada penyekatnya. Dulu ada penyekatnya antara pinggang dengan bahu ada penyekatnya. Sekarang nggak ada penyekatnya, langsung, saudaraku. Jadi dulu langsing, sekarang langsung, gitu, ya. Itu namanya perubahan. Kok nggak ada yang amin, ibu? Yang
langsung ini agak-agak sedikit ketawa gitu. Makmur, Pak. Yang langsing, pertahankan langsingnya. Makmur. Ya. Nah, Lombok dulu langsing, sekarang langsung gitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan yang sangat penting bukan jasmani, perubahan itu. Karena jasmani ini tidak kekal. Tubuh kita ini tidak kekal. Sehebat apapun kita memoles tubuh kita, suatu saat tubuh kita akan jadi tanah. Dan daging, darah dan daging kita akan mewarisi kerajaan surga. Ya. Tetapi realitanya kehidupan di dunia ini, banyak orang habis waktunya untuk membangun daging ataupun manusia jasmani. Padahal manusia jasmani suatu saat akan hilang. Suatu saat saudara tidak akan lihat saya lagi. Daging saya semakin lama akan semakin keriput dan suatu saat akan jadi tanah. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat mulia, yang ini banyak sekali manusia mengabaikan, yaitu bagian yang kedua yang disebut manusia batinia. Ada jasmania, ada batinia. Nah, manusia batinia ini, saudaraku, yang hampir terlewatkan, yang tidak terperhatikan oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tapi berbahagia saya dan saudara yang hari ini mendengar berita ini. Amin. Amin. Manusia batinia kita harus kita bangun di hadapan Tuhan, karena ini yang sangat penting. Kalau manusia jasmani ini semakin hari bukan semakin cantik, semakin bagus, tapi semakin hari suatu saat akan merosot. Maka Paulus bilang manusia batin jasmani itu semakin merosot. Ya. Jadi bukan semakin kita pertahankan kayak apapun manusia jasmani kita, suatu saat pasti akan merosot. Kita semua alami ya. Ya Pak Lido ya, udah berapa umurnya Pak Lido? Hah? 45. Dulu waktu umur 25 nggak seperti ini. Ya 25 masih gagah, masih bersama ke sini kan. Ya kan? Dan sudah 45 kan udah habis makan siang udah pengennya tidur ya. Seperti saya udah capek. Ya. Tapi kalau manusia batinia kita tidak boleh begitu. Semakin hari bukannya semakin merosot, tapi harus semakin mempercantik. Nah, jadi tugas hidup kita di dunia ini yang jangan sampai terabaikan, kita harus mengalami perubahan bermetamorfosa, berubah. Ini penting. Jangan jadi orang Kristen dari dulu sampai sekarang, aku masih seperti yang dulu, nggak berubah-ubah. Harus berubah. Ya. Apanya yang berubah? Mari kita buka 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sudah ketemu? 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. Baik, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama. Bapak Ibu baca ayat yang ke-16, Jemaat Tuhan. Pemuda boleh semua baca ayat 16, saya baca ayat 17. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tahu nanti, tetapi meskipun manusia lahirnya kami masih bersolok, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, perhatikan saudara, sering saya katakan bahwa pengharapan
bisa mencapai ribuan tahun. Dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan 70, 80 tahun, 60 atau 80 tahun dan seterusnya, ataupun di bawah itu, untuk membangun, untuk merubah manusia batiniah kita. Ini yang kekal. Katakan amin. Katakan amin. Jadi tujuan hidup kita adalah kekekalan. Ini harus terpola di dalam hidup kita. Jangan kau merasa terlena nikmat hidup di dunia ini. Seakan-akan kau selama-lamanya hidup di dunia ini. Kalau engkau memiliki pemikiran seperti itu, engkau tidak punya sesuatu greget untuk membangun dan mengejar kehidupan kekekalan. Kita hanya diberi waktu sementara hidup di dunia ini untuk membangun manusia batiniah kita terus diperbarui, karena itulah yang menjamin hidup kita di dalam kekekalan. Katakan amin. Maka Paulus berkata, sebab kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Tahu? Nggak tawar ya artinya. Ingat, garam kalau sudah tawar tidak ada gunanya. Ya. Kadang iman kita, kesetiaan kita diperhadapkan kepada sesuatu yang membuat kita tawar. Tetapi berbagai orang yang tetap setia sampai akhir. Ini saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, manusia jasmani tadi lahiriah yang kelihatan ini semakin merosot. Alangkah naifnya kalau kita sebagai orang Kristen, jasmani kita, lahiriah kita yang kita bangun sehabis-habisnya dengan seharga apapun kita berani bayar, tetapi untuk membangun manusia batiniahnya tidak mau. Ini sangat malang. Begitu orang hebat, puji Tuhan di sini nggak ada. Amin. Nggak ada bukan karena nggak mau, karena memang nggak ada. Tapi kalau ada juga mungkin dipasang semua. Oh, manusia batiniah lahiriahnya dibangun seperti itu, tampilannya bagus. Seperti toko emas yang berjalan. Puji Tuhan di sini gak ada. Gak ada karena gak ada yang dipakai. Kalau ada yang dipakai dia mau. Bukan nyindir, tapi mengingatkan saja. Ya kan? Begitu orang saudaraku berani membeli baju, pakaian, wah, sepatu, jam tangan dengan harga juta-jutaan. Tapi untuk membangun manusia batinnya yang nggak berani bayar harga. Alangkah naifnya. Boleh gemuk badannya, juga harus gemuk manusia batinnya. Lambingnya cuma hidup kembali. Wah, yang kurus-kurus memang. Kurus badanmu nggak apa-apa, yang penting manusia batin yang gemuk. Jelek manusia lahir yang tidak jadi masalah. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia masalah. Kamu cari suami jelek ini, masalah. Jelek ini enggak. Amit-amit, katanya saudara. Maka manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Tapi jangan bilang yang penting hati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami merosot, lihat. Untuk membangun manusia batiniah ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan harga, kesembuhan,
saudara semakin hitam, gosong semuanya. Jadi sampai Hampir sama wajahku dengan wajah Bogor hitamnya. Gak apa-apa deh. Hitam kulitnya, putih hatinya. Ya Om ya. Haleluya, amin. Ini daripada putih kulitnya tapi hitam hatinya. Kalau hitam rambutnya ya puji Tuhan, Tuhan menyertai kan. Kalau putih rambutnya kan Tuhan menggendong kan. Masih puji Tuhan. Haleluya. Ini saudara. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Ini saudara. Dan jangan berpikir untuk membangun manusia batinnya itu mudah. Enggak. Itu membutuhkan tekad kita. Membutuhkan tekad kita. Jangankan membangun manusia batinnya. Orang berpuasa saja membutuhkan tekad. Orang berdoa saja membutuhkan tekad yang sungguh. Orang beribadah saja membutuhkan tekad yang sungguh. Apalagi membangun manusia batinnya yang hari ke sehari. Ini perjuangan. Manusia lebih tertarik membangun manusia lahiriahnya daripada manusia batiniahnya. Padahal lahiriah kita ini akan selesai di bumi ini dengan masa yang singkat, tetapi manusia batiniah kita yang suatu saat tidak akan pernah terbatas waktu di surga nanti dalam kekekalan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Pilihan ini diperhadapkan kepada saya dan saudara. Dan siapa yang menentukan saya dan saudara? Saudara membangun apa? Dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan dalam kurun waktu 70-80 tahun ini, akan kau pergunakan untuk membangun apa? Untuk membangun apa? Haleluya. Ini di dalam dirimu ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Yang Tuhan lihat bukan manusia batinnya, lahiriahmu, tapi habis waktu kita. Bahkan membangun manusia batinnya kita tersita, terkorbankan karena kebutuhan lahiriah. Waduh, saya berharap jemaat di tempat ini memahami tentang rencana Tuhan ini. Amin. Ingat, engkau diberi kehidupan ini masih bernafas. Tujuan Tuhan supaya engkau berubah. Berubah. Yang punya tekad itu siapa? Bukan Tuhan lagi, engkau sendiri. Tuhan tidak bisa mengubah hidupmu karena engkau tidak mau dirubah dan engkau tidak mau berubah. Maka ada istilah, Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya itu tidak mau punya tekad merubah. Kemarin saya sudah menyampaikan firman Tuhan, ada keselamatan pasif, ada keselamatan aktif. Yesus sudah mati sekali untuk selama-lamanya untuk kita, sudah selesai. Nah, tugas kita, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terus menerus, berlanjut terus. Itulah membangun manusia batinnya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan untuk membangun manusia batinnya itu enggak mudah. Maka ayat selanjutnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudaraku, dengar, bukan saya dan saudara saja menderita, bukan saya dan saudara saja kekurangan, bukan saya dan saudara saja yang mengalami kesusahan, betapa susahnya memperjuangkan hidup ini. Rasul-rasul pun mengalami itu. Haleluya. Haleluya. Jangan engkau berkata, Tuhan kenapa aku susah?
Hidup kita mengikut Yesus bukan ingin mengubah hidup kita di dunia ini dari kaya menjadi miskin, dari orang melarat jadi konglomerat. Bukan. Tujuan kita ikut Yesus karena kekekalan. Kita mau berubah dari neraka menjadi surga, dari kebinasaan menjadi hidup yang kekal. Katakan amin. Ya, bukan hanya karena dari orang melarat jadi konglomerat, yang sering saya katakan ya, dari rumah kontrak menjadi rumah pribadi. Ya. Jadi yang nggak punya pacar jadi punya pacar. Aduh, itu terlalu kecil, itu perkara-perkara jasmani, gampang itu. Lihat burung-burung di udara, toh Tuhan pelihara kok. Lihat bunga bakung yang tumbuh pagi hari ini sore layu, Tuhan dadani. Kita lebih berharga daripada itu. Tapi tugas kita kan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau kita nggak mengerti tujuan hidup ini, ini saudaraku, bukan saya dan saudara yang menderita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Paulus pun mengalami penderitaan. Betapa hebatnya Paulus melayani Tuhan. Seluruh hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Sampai nikah pun nggak sempat. Paulus itu nggak punya istri, nggak punya rumah. Bukan karena dia tidak mau beristri, bukan karena dia tidak bisa bangun rumah. Semuanya dia berikan untuk Tuhan. Dia menderita. Jadi jangan saudara berkata bahwa saudara sendiri yang menderita. Yesus pun menderita. Dan penderitaannya belum pernah kita mengalami penderitaan seperti Yesus. Jadi apa yang harus kita keluhkan? Halo? Halo? Saya agak keras menyampaikan firman Tuhan karena ini masanya singkat, Tuhan Yesus mau datang. Bukan lagi gereja jemaat kamu bisa. Saya dicayang, aku dicayang Tuhan, aku diangkat jadi dicayang. Aduh, dicayang, digendong-gendong terus. Mau digendong-gendong terus sama Tuhan. Anak-anak lah yang tidak tahu membangun manusia bagi dia. Kristen anak-anak itu maunya dicayang. Wah, kalau lagi dicayang seneng. Hari ini orang Kristen mau dicayang, digendong-gendong. Nggak ada ketawa-ketawanya dikit sih. Bapak ini bukan marah, tapi ingin kau bangkit. Amin. Harus menjadi laskar Kristus. Amin. Tentara Kristus. Pangeran Kristus. Amin. Kalau cayang itu nggak ada penderitaan. Kalau saudara ingin jadi militer, tidak dicayang di tangan bapaknya. Cayang. Besok kan jadi militer ya nak? Iya. Cayang. Apa kok jadi militer? Kalau jadi militer, beliau ikut didikan di sana. Pendidikan militer berat. Tapi keluar dari sana, sudah pangkat RPKB. Tapi kalau dicayang di rumah terus dicayang. Anak mami. Maunya kan kita begitu kan? Cayang mau makan ada. Terima kasih. Minum cucu ada. Semuanya ada. Hidup lagi cayang bagi makan ada. Apakah begitu dengan ikut Yesus semuanya ada terus dicayang? Siapa yang mau begitu? Siapa yang mau begitu? Benar. Maka kita harus pakai makanan keras. Tuhan Yesus mau datang.
Bukan lagi saatnya jaya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Katakan kemuliaan kekal. Katakan kemuliaan kekal. Hidup kita ditentukan untuk kemuliaan kekal. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan hanya untuk sementara rugi kita. Jangan kita nanti menyesal seperti Esau yang harusnya hak kesulungan untuk dia tukarkan dengan sepiring kacang merah. Nyesal dia. Banyak orang yang menyesal, saudaraku. Sekarang saudara mungkin belum berpikir tentang penyesalan itu. Orang yang kaya dia menyesal. Seumur-umurnya selama-lamanya melihat Lazarus di dalam pangkuan Abraham, dia dalam neraka, dia menyesal. Karena selama hidupnya tidak mau membangun manusia batinianya, yang dia bangun hanya uang, kekayaan. Mati dia, tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Yang menyesal kalau begitu Tuhan izinkan aku datang ke dunia ini untuk aku memberitakan. Masih ada saudara-saudaraku nggak bisa. Jangan sampai penyesalan kita. Wah, aku tidak mengerti. Saudara nggak pernah berpikir neraka itu mengerikan selama-lamanya. Jangan kita gadaikan kekekalan itu dengan kenikmatan dunia ini. Iblis ingin menggantikan dan menawarkan, sembah aku, seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Iblis menipu kita. Seakan-akan kekekalan bisa kita bayar dengan kenikmatan dunia ini. Tidak bisa. Kekekalan sepatutnya adalah membangun manusia batinia kita. Sampai di mana kita membangunnya. Dan itu ada di dalam rancangan dan hanya Tuhan yang tahu. Gak bisa main-main. Saudara belum pernah menikmati betapa indahnya kekekalan. Saya gak bisa cerita. Yesus sendiri yang turun dari kekekalan. Apalagi yang kita lakukan. Aku adalah pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya. Tidak ada ranting yang berbuah tanpa melekat pada pokok. Kamu harus melekat. Mau melekat. Tidak bisa kita pisah dari itu. Itulah membangun manusia batinnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oh, melebihi segala-galanya. Kau sebut kemuliaan dunia ini yang paling hebat apa? Apa yang kau kagumi di dunia ini? Suamimu yang ganteng? Di surga nanti kalau punya kemuliaan lebih ganteng dari sekarang ini. Istrimu yang cantik yang kau kagumi, suatu saat nggak sebanding kalau ikut ketemu dengan istrimu yang tercantik nanti kalau dia di dalam kemuliaan Tuhan. Rumahmu yang bagus nggak sebanding dengan rumahmu yang disediakan Bapa di surga dalam kemuliaan. Tenagamu, oh nggak sebanding nanti. Wah, gak ngerti lagi. Saya gak bisa cerita karena aku belum pernah ke surga. Yesus yang sudah ke surga, dia cerita. Dan dia betul-betul memperjuangkan hidup kita. Oh, orang sorry. Ya. Sebab penderitaan ini membangun manusia batin yang gak mudah. Ya. Karena tantangannya dunia berat. Maka jangan main-main. Haleluya. Jangan menyepelekan loh hidup kekekalan itu. Kau kira hanya cukup beribadah, beri persembahan sudah? Oh enggak. Hari lepas hari, dan kau dipasang
engkau di rumah, engkau di tetangga, engkau di gereja, engkau dalam membangun hubungan dengan teman. Itu membangun manusia batinnya. Karaktermu kelihatan di sana. Kalau di sini baik-baik aja, senyum-senyum saja. Tapi waktu di pasar, waktu di sini tidak ngerti. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya yang lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Itu sudah. Jadi berat. Jangan kau pikir jadi saya Yesus kemudian duduk. Kebaikan Bapa yang sangat luar biasa memberikan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam kita. Ingat, engkau tidak bisa membangun manusia batiniamu dengan kekuatanmu. Maka kemarin kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu tugasnya adalah menjadi penolong. Dia menolong kita. Nah, bersyukur yang ikut setiap hari Rabu itu. Saya berharap ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi betul-betul dia menginsafkan akan dosa. Jadi batiniah kita diajar untuk insaf, peka terhadap suara Tuhan dan peka terhadap dosa. Bisa meninggalkan, bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara daging, mana keinginan kehendak manusia. Hebat dan firman. Firman itu bagikan pedang bermata dua yang bisa membedakan. Jadi saudaraku, kalau kita mengukur kebaikan Tuhan itu jangan hanya diukur dari hal-hal yang bersifat berkat-berkat jasmani. Haleluya, amin. Jangan mengukur kebaikan Tuhan dengan berkat-berkat jasmani. Kita sudah diberi hidup ini saudaraku, wah itu sudah luar biasa. Berarti kan banyak orang saudaraku memiliki tubuh tidak seperti kita. Ada lahir yang tak punya tangan, tapi mereka memiliki semangat hidup yang tinggi. Ada orang yang lahir di tengah-tengah kemiskinan, tetapi mereka memiliki semangat yang tinggi dari kemiskinan, akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Ada orang yang lahir dari dusun. Kalau orang Batak dari Sigotong, tahu saudara Sigotong, dia bisa menjadi orang kota yang anaknya menjadi pejabat. Dia tidak menyerah dengan keadaan walaupun lahir di Sigotong di sana. Sigotong daerah Samosir sana ya kan, ada kan daerah Sigotong sana kan. Panguluran. Dia bisa jadi jenderal Silalahi karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Demikian juga kita, suatu saat kita akan bisa menikmati kekekalan walaupun susah dan berat jalan yang harus kita lalui. Haleluya, amin, amin. Yakin saudaraku? Jangan menyerah. Jangan terlalu banyak aku dikasih air minum. Terima kasihlah. Jadi jangan mengukur kebaikan Tuhan itu hanya dari berkat-berkat jasmani. Kelihatannya nggak setuju dengan omongan saya. Kelihatannya nggak setuju. Coba pandang saya, setuju nggak? Jangan hanya memandang kasih Tuhan, perhatian Tuhan, berkat Tuhan dari ukuran berkat-berkat jasmani. Tapi mari kita melihat kebaikan Bapa, kebaikan Tuhan, kebaikan Allah kita. Bapa yang kita kasih itu dari kesempurnaan rancangannya di dalam kekekalan bagi saya dan saudara. Sekalipun engkau memperoleh dunia ini, kamu gak bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi dia berikan Yesus, putranya yang tunggal,
nyawanya diberikan supaya kita dan saya dan saudara beroleh hidup yang kekal. Itulah berkat yang terbesar dan yang termulia. Itu saudara sekalian. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau masih berpegang nama Yesus, mempercayai Yesus, dan bukan hanya mempercayai, sebab kau hanya sekedar percaya dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membangun manusia batiniamu, itu sama seperti gong yang bergerincing. Seperti kemarin ilustrasi saya, beda organ dengan kalau ini nyanyi akor tidak ada notnya, gerincing. Kalau itu ada notnya. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mereka saling berkaitan, saling bersinergi. Kalau ini nggak ada notnya, do-nya mana? Sama. Kalau di situ beda. Walaupun engkau diciptakan berbeda-beda, engkau harus mengakui satu dengan yang lain berharga. Haleluya. Tidak ada yang kaya saja yang berharga, yang miskin pun tetap berharga. Haleluya. Amin. Bukan hanya yang miskin saja yang berharga, tetapi yang kaya juga harus berharga. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan yang kaya yang miskin, tetapi semua bersinergi. Kemarin saya kasih ilustrasi, seandainya lagu do, re, mi, fa, sol, la, si, malam kudus, sol, la, sol, solnya bilang, aku nggak mau dengan mi. Mau jadi apa? Nggak jadi lagu malam kudus, karena malam kudus harus ada mi-nya, bukan super mi loh, mi harus ada. Sol, la, sol, mi bilang, aku nggak mau dengan sol, nggak seirama saya, nggak selevel. Loh, malam kudus harus ada sol. Kalau nggak ada sol, bukan malam kudus. Sol, la, sol, sol, la, sol, ya kan? Harus ada. Kemudian yang mi, dia bilang juga, aku nggak mau dengan si. Nggak bisa. Semua kita harus terkait. Maka dari 7 not ini diciptakanlah miliaran lagu, karena saling menghargai. Masa satu jemaat gak saling menghargai? Coba lihat samping kanan kiri. Coba lihat dulu, jangan lihat saya terus, lihat samping kirimu. Saling menghargai enggak kalian ini? Coba lihat dulu. Saling menghargai. Kau bilang begini, tanpa kau aku bisa. Tanpa kau aku bisa. Tidak boleh begitu. Kasih itu tidak sombong. Aku sadar, kalau nggak ada kau aku nggak begini. Artinya begitu. Jangan bilang tanpa kau aku bisa. Tanpa kau aku bisa. Jangan bilang begitu. Lebih bagus aku begini karena ada kau. Amin. Loh, kok aminnya cuma yang segitu? Kau pergi pun nggak apa-apa, aku bisa makan. Iya. Tanpa kau aku juga bisa hidup. Jangan bilang begitu. Tanpa kau aku sunyi gitu. Karena kau belahan jiwa. Kau jangan bilang tanpa kau Tuhan aku juga bisa hidup. Ini sekarang bisa hidup, tapi nanti kau akan menyesal selama-lamanya. Kau terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan ada di surga, kau ada di neraka. Hidup yang paling mahal di dunia ini terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Di neraka itu jangan kau kira tanpa kau Tuhan aku bisa. Yang penting aku banyak banyak duit. Sekarang kau bisa ngomong begitu. Di surga duit mudah laku. Halo? Kok gak ada yang setuju ya kayak? Di surga nanti gak butuh dulu. Jadi jangan kau bangga dan kau puas dengan dunia ini cari duit.
Bukannya nggak boleh, harus bekerja. Orang Kristen harus rajin bekerja. Amin. Tetapi bukan uang andalanmu Tuhan. Jadi jangan mengukur kebaikan Allah dari sisi berkat-berkat jasmani, tetapi lihatlah rancangan Tuhan, kebaikan Allah itu merancang hidup kita. Dia menyediakan hidup kita dalam kekekalan. Waduh saudaraku, kalau saudara ingin jaga kekekalan mati dulu. Haleluya. Kenapa Yesus harus dikaruniakan? Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dengar, apapun keadaan hidupmu, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun keadaan status ekonomimu, engkau bukan orang murahan di hadapan Tuhan. Jangan engkau menganggap dirimu murah. Dunia ini tidak bisa bayar engkau. Engkau senilai dengan nyawanya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ada yang menghina satu dengan yang lain. Dengar, jangan engkau saling mengejek satu dengan yang lain, merendahkan yang lain. Tidak boleh, karena semua kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan melihat kita bukan karena kita kaya, kemudian nilai harga kita meningkat. Oh enggak, karena kita miskin kemudian harga kita turun. Enggak. Haleluya. Itu Yesus mati untuk saya dan saudara. Kita semua senilai dengan harga darah Yesus. Katakan darah Yesus. Jadi engkau bukan orang gratisan. Seperti engkau, Tuhan itu mendapatkan engkau bukan gratisan. Oh enggak. Mati-matian Tuhan perjuangkan hidup kita. Kalau gratisan ngapain dia harus turun dari surga? Gampang aja, Markus masuk surga. Mak Putri masuk surga, gampang aja, enak aja. Enggak, walaupun dia bisa melakukan begitu. Pak Fajar masuk surga, enggak bisa dia ngomong begitu. Dia harus turun datang ke dalam dunia ini. Dia mati untuk saya dan saudara. Saudara dan saya dibayar, dibeli. Halo? Saudara sadar nggak saudara sudah dibeli oleh Tuhan? Amin. Sadar bagus. Apa? Sadar. Jelas ngomong. Sadar nggak? Kalau saudara nggak sadar, seakan-akan hidupmu punyamu sendiri. Hidupmu bukan punyamu sendiri. Kalau engkau masih menyadari hidupmu punya sendiri, engkau nggak sadar engkau dibeli oleh Tuhan. Dan kalau engkau sudah dibeli oleh Tuhan, kau punya siapa? Halo? Punyanya tuh. Dibeli itu sudah jadi hambanya Tuhan, budaknya Tuhan. Dan hebat Tuhan, engkau bukan lagi dijadikan menjadi hamba dan budak, tetapi engkau dijadikan menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya yang suatu saat mewarisi harta bapaknya. Wah, ada anak yang hilang. Saya ini saudara dulu anak yang hilang, sudah menghabiskan, sudah bejat hidup kita itu dulu. Saya ini kalau nggak Tuhan mengasihi saya nggak ngerti hidup kita ini sudah bejat. Tetapi karena Tuhan mengasihi saya, seperti anak yang hilang itu sudah miskin menderita. Dia baru sadar bapakku kaya raya, nggak pernah mengalami kelaparan seperti aku. Sadar dia, akhirnya dia bangkit, dia tinggalkan pekerjaannya itu, dia kembali kepada bapak. Bapak nggak pernah menolaknya, dipeluk, itulah kasih. Jadi ingat, hidupmu dan hidupku bukan makhluk ataupun manusia yang gratisan atau murah, engkau mahal. Amin. Amin. Aku ini mahal. Aku ini mahal. Jadi jangan minder. Apalagi mindernya dengan orang-orang yang aduh, mereka nggak punya Yesus, kita punya Yesus. Amin. Haleluya. Jangan engkau punya Yesus kemudian dia nggak apa-apa, kalau kaya nggak apapun keadaan, kalau kau punya Yesus bahagia hidupmu. Haleluya. Jadi keberhargaan hidup kita di mata Tuhan. Perhatikan ini,
supaya saudara ngerti membangun manusia batinnya. Keberhargaan hidup kita di mata Tuhan bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki di dunia ini. Ini perlu dicatat ini supaya saudara mengerti. Keberhargaan hidupmu di hadapan Tuhan bukan ditentukan oleh apa yang engkau miliki di dunia ini. Haleluya. Katakan amin. Tetapi keberhargaan di mata Tuhan ditentukan oleh kodrat ilahi, manusia batiniahmu yang engkau bangun terus menerus untuk berperoleh kekekalan itu. Jadi Tuhan itu melihat keberhargaanmu itu manusia batiniah. Haleluya. Amin. Coba kita baca dulu Matius 16 ayat 2. Matius 16 ayat 2. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama. Matius pasal 16 ayat 26. Sudah ketemu? Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Jadi konglomerat miliarder, jutawan, dia bisa punya tanah berhektar-hektar. Gak salah sih punya tanah berhektar-hektar. Saya juga pengen bisa beli tanah 10 hektar bangun gereja, kan. Terus kanan kirinya kita bangun rumah-rumah jemaat gitu kan. Ini 10 hektar. Ini kapling ini rumah kasih lalahi, itu kapling ini rumah kasih jabat, gitu kan. Kapling ini rumahnya Pak Bintang, kapling ini rumahnya Mama Bintang, kapling ini saya juga begitu. Saudara pengen nggak begitu? Masya Allah. Nggak ada yang pengen. Saya pengen. Cuman kalau kau berkata aku beli tanah 10 hektar, yang 10 hektar untuk gereja dengan area parkir, yang 9 hektar itu punya rumah jemaat saya. Buat satu-satu seperti di rumah bapakku banyak tempat tinggal gitu. Wah, enak. Jadi gerejanya ada loncengnya gitu. Mau ke gereja, ke gereja semua gitu. Tutup pagernya, nggak ada yang kerja, semua ke gereja. Pengennya sih begitu ya. Tapi nampaknya kalau begitu seperti mengekang gitu ya. Seperti Tuhan dulu kan ciptakan manusia ditaruh di taman Eden. Saya pengen juga begitu buat taman Eden di situ. Hektar saja Tuhan. Saya kumpulkan semua di situ. Tapi sekarang nggak kesampaian apa-apa. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Mudah-mudahan khotbah saya ini didengar oleh orang Amerika, kemudian orang Amerika nanti kirim saya $2 juta, mungkin beli 10 hektar, saya bangunkan rumah satu-satu. Amin, amin, amin. Yang sudah rumah pribadi tidak saya bangunkan. Enggak. Yang masih kontrak-kontrak. Kalau anaknya menikah belum punya rumah, saya bangunkan. Amin. Makanya cepat-cepat nikah. Hanya pengen dapat rumah jangan. Ya. Mudah-mudahan khotbah saya didengar oleh orang Amerika. Ini masuk YouTube nanti. Saya beli 10 hektar, saya bangunkan rumah saya. Tapi kaplingannya jangan besar-besar ya. Cukup 10-15. Ya kan? Amin. Setiap pagi saya kumpulkan air doa pagi bersama. Itu kalau ada beras nggak di situ, nggak ada. Itu ada beras, kasih dulu secupak di situ, kasih beras. Nggak ada yang kelaparan. Kok nggak ada yang kelaparan? Amin. Ini menghayal apa? Pak Ali itu, kamu nggak
ada kecaplinan nanti udah punya rumah pribadi. Ya. Makanya yang rumah nyewa itu doanya kencang, Tuhan berkati. Nanti Pak Pendeta beli tanah 10 hektar, kami dibangunkan rumah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia itu, tapi apa gunanya juga engkau membangunkan rumah kalau ibu nggak setia membangun manusia batinnya? Percuma. Seperti Yesus, apa gunanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib kalau engkau tidak memperjuangkan dan melakukan membangun keselamatan itu? Amin. Sia-sia lagi. Tidak semua orang yang berseru-seru, kemarin sudah saya katakan, firman Tuhan katakan memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Seakan-akan gimana pengorbanan Yesus tidak kita hargai? Berapa sekolah anak disekolahkan jadi sarjana, akhirnya dia tidak memfungsikan dan membangun dan hidup di dalam ilmu yang dia miliki. Ingat, Yesus sekali mati. Amin. Dan tujuan hidup kita bukan mencari harta dunia ini, tapi kita juga harus bekerja. Harus bekerja. Tapi kembali lagi bahwa bekerja itu bagian dari ibadah, bahwa hidup kita sudah kita abdikan kepada Tuhan. Buat apa engkau memperoleh isi dunia? Jangan disalahartikan. Oh, kalau begitu aku nggak usah kerja aja, nggak ingin jadi orang kaya, nggak. Oh, jangan salah. Harus bekerja, harus punya mimpi jadi orang yang berhasil. Harus, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Sebab kalau kau tinggalkan Tuhan, suatu saat kamu akan menyesal seperti orang kaya itu yang dengan Lazarus itu. Dia menyesal selama-lamanya, tidak bisa dirubah lagi. Sampai Abraham bilang begini, selama engkau hidup di dunia ini, engkau sudah mendapatkan sesuatu yang baik, dan kamu tidak pernah berpikir. Nah, jangan sampai terjadi begitu ya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Karena kita tidak seperti orang lain. Karena memang kita bukan orang lain. Syukur-syukur nanti berdoa yang muda-muda ini ya kan. Ya si sahabat ini bayar, nanti dia akan jadi polisi, jadi kapolres, kayak ini berkat doa Pak Pendeta. Ingat sama si Titus dari direktur Bank Tinggi. Di sana ini Pak Yuta jadi Menteri Dalam Negeri. Siapa lagi? Si Yuni dia jadi kepala kantor. Ya nanti ingat. Yang kecil-kecil itu nanti jadi orang berhasil. Kalau kita nggak akan mungkin loh, nggak mungkin aku doakan Pak itu jadi kapten. Nggak mungkin aku doakan Pak Sijabat jadi kepala Bank BI. Sudah kedaluarsa. Yang muda-muda, maka dengar yang muda-muda ini, engkau yang masih punya semangat. Jangan malas-malas di dalam Tuhan. Amin. Kau yang muda-muda menunduk aja nggak ada yang amin. Amin. Karena kami masih mendoakan kamu. Kalau kami sudah nggak mungkin jadi menteri, kamu masih punya kesempatan untuk menjadi anggota dewan. Anggota dewan minimal. Ini kan, amin. Amin. Ini serius ini karena pemilik Tuhan. Amin. Kepala STT. Amin. Dekan. Amin. Nanti kalau ada jemaat GPI, oh jemaat GPI, oke lah disubsidi jadi pendeta. Ya tidak mungkin aku berdoa untuk kali pendeta sekolah sehakin lagi. Yang minimal kan ada yang sekolah pendeta kan, anaknya jadi pendeta, jadi penginjil ke luar negeri. Amin. Bisa jadi kan? Amin. Amin. Maka yang muda itu semangat. Amin. Kalau dengan yang tua, itu dari ibu, bapak-bapak. Motivasi anakmu. Kalau bapak ini mentoklah sampai sini,
tapi kau masih bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Ya kan? Ingat, apa gunanya engkau memperoleh dunia ini, tapi tidak ada nyawamu. Yang untuk WLA. Nah ini saudaraku ya, ayat yang terakhir. Jadi kalau demikian, pembaharuan manusia batiniah kita ini standarnya apa? Kalau orang membangun rumah ada batasannya, amin. Ada polanya. Kemarin, waduh, sampai gosong-gosong tangan saya, dikerjain sama ibu. Sama Markus ngerjain sama Pak Tuhan. Masa saya salah, harus berlubang lagi. Padahal saya baru-baru kan. Sayang ini kalau dibuat. Saya buatlah apa dari gabus itu, kasih bensin. Terbakar tulisan. Layarkan semua. Gosong-gosong. Jadi harus ada polanya. Masang atap seng aja harus ada polanya kan. Harus ada kerangkanya kan. Amin. Nyoblosnya itu pun harus pas dengan kerangkanya. Kalau nggak pas, ada angin kabur ya. Bangun rumah aja semali saja harus ada polanya. Apalagi bangun manusia batiniah. Dan untuk membangun rumah itu harus sesuai dengan pola pemiliknya. Betul apa betul? Nggak bisa ke sembarangan bangun. Pemiliknya datang, oh nggak model kayak begini, bongkar lagi. Pasang seng, bongkar lagi. Pasang pagar, bongkar lagi. Saudaraku, karena nggak sesuai dengan keinginan pemiliknya. Pemilik hidup kita siapa? Yesus. Tuhan ingin membuat dewe. Kalau menurut hidup kita dewe, ya hidupmu milikmu. Mari kita baca ayat terakhir, Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Sudah ketemu? Amin. Semangat, sudah ketemu? Amin. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang suluk di antara banyak saudara. Saya berharap engkau mengerti setelah membaca firman Tuhan ini. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau kita yang memilih Tuhan, kita paksa Tuhan untuk menjadi serupa dengan kita. Yes, haleluya. Kalau kita yang memilih Tuhan, seakan-akan kita yang menentukan kita pilih Yesus, maka kita seenaknya memperlakukan Tuhan menurut kehendak kita. Tuhan beginilah, beginilah Tuhan, beginilah Tuhan, beginilah Tuhan. Tolonglah Tuhan, beginilah Tuhan. Ingat, tapi bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Kalau Tuhan yang memilih engkau, Dia punya tujuan. Saya berharap melalui ayat ini jemaat mengerti apa yang menjadi tujuan dan keinginan Tuhan. Tak kala Tuhan memilih kita dari hidup lumpur dosa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Hidup dari lumpur dosa, diangkat menjadi anak-anaknya, diangkat derajat kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita percaya bahwa kita dipilih Tuhan. Amin. Angkat tangan yang yakin dipilih Tuhan. Oke, turun. Tujuannya apa? Mereka juga ditentukannya Serupa dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran serupa anaknya. dengan gambaran. Anaknya. Jadi patron kita, target kita, manusia batiniah kita harus berubah.
berubah seperti Yesus. Harus mencapai hidup kita seperti berat gak? Halo? Berat gak? Berat. Jadi jangan menganggap jadi orang Kristen itu seakan-akan surga itu murahan, keselamatan itu murahan. Memang benar bahwa kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah menjadi orang diselamatkan, mari kita membangun manusia batiniah kita, karena kita ditentukan nanti ya saudaraku. Kalau model kita, saudara pernah pulang kampung nggak? Pernah. Coba kalau saudara pulang kampung modelnya masih seperti orang kampung, bahkan buruknya lebih buruk lagi dari orang kampung, isinya orang kira-kira. Ya, dari dulunya si Polan itu kan masih kayak begitu. Alah, tambah rasanya kita udah lebih bagus aku gak pulang kampung lah sebelum aku berhasil, kan begitu kan? Nah, iya kan? Aduh, gak enak. Tapi kalau kita pulang kampung bukan ingin menunjukkan, enggak. Dulunya orang ini culun, nggak tahu apa-apa. Terus sekarang pulang kampung, saudaraku, wah sudah letnan 2, naik motornya mobilnya Fortuner. Bukan soal waktu kita masuk kampung, kira-kira orang kampung bangga nggak dengan kita? Bapak kita bangga. Tuhan pun begitu. Ini dulu kok ku angkat dari lumpur dosa, mati, kok masih kayak begini, bahkan lebih buruk lagi. Ampun, kata Tuhan, kok nggak layak kok, pulang sana, bukan di sini tempatmu. Tapi waktu kita sudah dari lumpur dosa dilihatnya, wih, dulu modelmu kayak begini, nggak ngerti. Sekarang, waduh, kau seperti kemuliaanmu, bahkan kau ambil wajahmu menyerupai sifatmu menyerupai bapakmu. Bapak itu senang sama kita. Kesulitan. Katakan coba kalau kita pulang ke rumah, contohnya, bukan Malaysia, seadanya Bogor merantau. Dulunya modelnya kayak begini masih ganteng. Pulang dari merantau lebih buruk lagi. Aduh, padahal nggak ada kesempatan. Kalau anak yang hilang kan masih ada kesempatan untuk berubah, ya kan? Nah itulah perubahan di dunia ini, kita merantau di dunia ini. Firman Tuhan katakan kita ini perantau ini kita merubah hidup kita. Ingat bahwa kita sudah dipilih, ini perhatikan, dipilih. Saya berharap melalui firman Tuhan ini engkau mengerti tujuan Tuhan memilih hidupmu. Engkau harus berubah menjadi, ditentukan dari semula untuk menjadi itu begini, menjadi itu proses. Kayu ini dijadikan mimbar, ada proses pembentukan. Mobil itu rusak, dijadikan bagus, ada proses pembentukan. Nah masalahnya kita mau dibentuk enggak? Rela enggak dibentuk? Nah kalau rela itu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita dibentuk terus. Ukurannya kalau enggak dipotong, kesombongan kita harus dipotong. Oh aku ini masih begini, dipotong. Memang dipotong itu sakit, enggak apa-apa. Maka Yesus disebut anak tukang kayu. Membangun, hidup kita sedang dibangun seperti Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Suatu saat saya dan saudara dirindukan oleh Bapa di surga. Saya dan saudara dirindukan oleh Bapa di surga. Sekali lagi, saya dan saudara dirindukan oleh Bapa di surga, supaya hidup kita ini memiliki manusia batiniah segambar dengan Kristus. Segambar dengan Kristus, bukan segambar dengan dunia ini. Karena memang kita diciptakan bukan segambar dengan dunia ini.
gambar dengan Allah. Tetapi karena dosa, gambar diri Allah hilang di dalam diri kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan gambar diri Allah yang hilang dalam hidup kita, supaya kembali, supaya saya dan saudara memancarkan kemuliaan Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari saudaraku, dengan penuh kerendahan hati kita, ingat tujuan hidup kita di dunia ini bermetamorfosa, berubah dari ulat ke pompong kuku, dari kehidupan yang mungkin hanya makan minum dunia yang kita pikirkan seperti ulat, tetapi harus menjadi kepompong, menyangkal diri, mungkin meninggalkan pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyangkal diri, itulah kepompong. Menyangkal diri, dan tatkala dia selesai dalam penyangkalan dirinya, dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah, bisa terbang, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang melihat orang luar biasa. Dulu orang ini aku tahu, seperti Paulus ya, Saul. Aku tahu Saulus dulu penganiaya, tapi kok dia sekarang jadi rasul yang hebat. Aku tahu dia dulu orangnya, tapi sekarang dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Di GPI akan muncul orang-orang yang seperti itu. Aku tahu dia dulu pemalu, tapi sekarang dia bukan pemalu. Iya, tapi sekarang dia luar biasa. Aku tahu dulu dia, bukan peramah. Dia orangnya pemalu, sekarang dia peramah. Ada perubahan. Ini yang Tuhan mau. Rela dibentuk oleh Tuhan. Gereja ini bukan hanya sekedar engkau beribadah, tetapi gereja ini membentuk engkau. Dari engkau gak bisa melayani Tuhan, jadi engkau bisa melayani. Jangan engkau puas duduk, gak mau dibentuk. Oi, orang Kristen gak begitu. Tuhan Yesus mau ikut dibentuk seperti Kristus. Amin. Coba sekali-sekali ada datang, Pak, ini hidupku, aku mau dibentuk, aku mau dipakai oleh Tuhan supaya aku seperti Kristus. Nah, inilah, utuslah aku. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Inilah aku, pakailah dia. Jangan begitu. Inilah aku, tapi jangan pakai aku, tapi pakai dia. Dulu saya waktu di sekolah Alkitab, doa, Tuhan, kalau di desa jangan utus aku, utus dia. Tapi kalau di tempat yang enak di kota, utuslah aku, jangan dia. Saya dulu gitu. Jadi kalau doa itu begitu. Kalau apalagi kalau sudah bicara dulu Kalimantan, Papua, kan pengajuan banyak itu. Wah, doanya kencang. Puasa, jangan aku, biarkan dia. Kita terbangkan ke bandar, jemaat juga begitu kan. Tapi di sini nggak ada. Amin. Setelah tahu ayat ini kan. Amin. Amin. Ingat ya, kita dipilih semula, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak, supaya ia anaknya menjadi yang sungguh. Maka orang Batak itu memiliki pemahaman begini, kalau anaknya yang sulung itu berhasil, nanti akan mengikuti yang lain. Amin. Kok nggak ada yang Amin. Bukan orang Batak ya? Maka kalau orang Batak itu berpikir, kenapa? Yang sulung ini menarik yang lain. Yesus itu bangkit, dia saudara kita yang paling sulung. Dia sudah berhasil. Saya dan saudara juga bisa seperti Yesus. Amin. Cuman kalau ada yang enggak itu masih yang jubul-jubul, ya ada yang wah. Tapi mari kita saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita harus memahami itulah Tuhan datang ke dalam dunia, Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan dia membantu kita untuk membangun manusia rohani ataupun batinnya kita. Semakin hari kita berubah seperti Yesus. Amin. Anak-anak bagaimana? Yesus kan taat kepada bapaknya. Anak-anak juga harus taat
dia lulusan sarjana. Bapak itu nggak tahu, saya ini sarjana. Kaca bapak nggak lulus. Bapaknya dituding-tuding begini. Ini kurang ajar ini. Tapi di sini nggak ada. Amin. 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 Nggak ada karena nggak mau ngaku. Ya kan? Ingat, walaupun bapakmu nggak lulus TK, engkau lahir generasinya Tuhan pakai bapakmu, engkau harus menghormati dia. Amin. Amin. Mamanya juga walaupun mama ini jangan ya, ingat anak-anakku yang muda-muda, Yesus taat kepada Bapa. Engkau harus taat kepada Bapa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat kebenaran firman Tuhan ini. Ingat, saya tekankan lagi tujuan hidup kita bermetamorfosa, ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi berkenan menjadi sempurna seperti Yesus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat firman. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan hidup bagi kami, karena Engkau menginginkan ada perubahan di dalam hidup kami. Di satu sisi kami harus mengalami perubahan secara manusia dan jasmani kami, tetapi ada sesuatu yang sangat penting. Kami harus berubah dalam manusia batin kami. Engkau memilih kami dengan kasih dan kesabaran-Mu. Engkau mau membentuk kami seperti Engkau. Walaupun kami gagal dan pernah gagal, Engkau tidak membuang kami, tetapi Engkau terus mengajar kami untuk kami bangkit dan bangun dan mau berubah seperti Engkau. Oh, inilah kami. Kami berharga di mata-Mu, bukan karena keadaan status sosial kami, tetapi karena kasih kepada kami. Terima kasih buat keagungan dan kesucian kasih-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu.
bahwa Engkau memilih kami untuk Kau jadikan segambar dengan Engkau. Dan kami harus menjalani waktu hari lepas hari yang harus kami lalui supaya kami mengalami perubahan, bermetamorfosa dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi berkenan, dan menjadi sempurna. Minggu depan kami akan mendengarkan kebenaran firman, bagaimana cara untuk kami bisa membangun hidup batiniah kami di hadapan Engkau. Dan terus berikan pewahyuan bagi hamba-Mu di firman-Mu dan merubah hidupnya menuju seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Di atas semuanya itu kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, awal dan juru selamat kami. Haleluya. Kita semua katakan amin.